Dari HKBP Resort Parulian Litong Nihuta, saya menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Rabu 23 November 2022, tertulis dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Pujian dari Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Rasul Paulus di Korintus menghadapi pengajar-pengajar lain, di mana mereka mengajarkan kepada jemaat tentang keabsahan dari kerasulannya dan pengajarannya. Pengajar-pengajar yang lain tersebut mengajarkan bahwa Paulus mengajar untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk hal-hal yang duniawi. Rasul Paulus sebenarnya mau berhadapan langsung dengan pengajar-pengajar lain tersebut. Namun hal itu tidak dilakukannya. Sebaliknya dia memperingatkan pengajar-pengajar lain tersebut dengan lemah lembut dan ramah. Selanjutnya Rasul Paulus tidak memegahkan dirinya atas penginjilan atau pengajaran yang dilakukannya. Bagi Paulus, Kristuslah yang dipermuliakan dari setiap pemberitaan yang dilakukannya. Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 17 mengatakan, barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Bermegah di dalam Tuhan berarti mengakui bahwa Tuhanlah yang patut dimuliakan, bukan nama kita. Sebab Tuhan adalah sumber segala sesuatu. Bagi Paulus, penginjilan yang dilakukannya adalah sesuatu hutang kepada Tuhan. Hutang yang tidak bisa dibayarnya. Dan celakalah dia jika penginjilan, kata Paulus, tidak dilakukannya di dalam kehidupannya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang saat ini kita banggakan? Apakah jabatan kita, ataukah kekayaan yang kita miliki, yang kita puji dan kita banggakan? Apakah pelayanan yang sedang kita lakukan, keberhasilan kita? Apakah yang kita puji dan banggakan, semua yang kita miliki dan semua yang kita lakukan, sehingga kita menjadi orang yang berhasil saat ini? Merasa bangga dengan pencapaian yang diraih sebenarnya tidaklah salah. Bahkan itu perlu. Apalagi ketika pencapaian itu diraih dengan kerja keras dan perjuangan yang luar biasa. Tetapi saudara-saudaraku, jangan sampai berlebihan rasa bangga kita. Sebab rasa bangga yang berlebihan akan membawa kita kepada kesombongan diri. Ingatlah, dari segala pujian sombong yang paling buruk adalah memuji diri sendiri. Sikap yang demikian sangatlah gampang kalah terhadap setiap ujian dan pencobaan yang terjadi. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebaliknya di dalam hidup ini, di dalam setiap pekerjaan dan aktivitas yang kita lakukan, kita sungguh-sungguh berusaha agar kita mendapat pujian dari Tuhan dengan melakukan setiap pekerjaan, setiap aktivitas dan pelayanan kita adalah untuk kemuliaan namanya. Sebab yang mendapat pujian dari Tuhan itulah yang tahan uji terhadap segala sesuatu yang menggodanya di tengah-tengah dunia ini. Terhadap segala sesuatu ujian dari pergumulan dan persoalan hidup yang terjadi. Biarlah kita melakukan dan mengakhiri setiap
pekerjaan, setiap perjuangan-perjuangan kita dengan memuji Tuhan, dan kita bermegah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab kita tidak akan mampu melakukan segala sesuatu apapun saat ini jika Roh Kudus tidak beserta dan tidak menolong kita. Syukuri hidup yang Tuhan sudah berikan kepada kita, setiap pekerjaan yang kita lakukan saat ini, dan berkaryalah di dalam Tuhan dengan mengasihi sesama kita manusia di dunia ini. Jadilah berkat bagi semua orang. Pujian dari Tuhan. Amin. Mari kita bernyanyi buku Ende 565 ayat 4. Las rohaku lau memuji. Rap mahita mangendehon sangap digoarnai. Tapangiar soarata lau memuji Tuhani. Sudoholong ni rohana na somarna moto Ido pasadahon hita saleleng-leleng nai. Marilah kita berdoa. Yalah Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di mana Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami. Setiap pergumulan persoalan yang kami hadapi, Tuhan hadir dan campur tangan, memberikan pertolongan dan kemenangan bagi kami. Yalah Bapa, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kiranya kami menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini, di mana setiap perkataan dan perbuatan kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami percaya dan yakin bahwa Tuhan akan memberikan bagi kami pujian, dan kami yakin dan percaya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sudah menyediakan bagi kami tempat yang kekal. Yalah Bapa dalam surga, kami berdoa, yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini, kami serahkan aktivitas kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.